Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang pria. Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar. Dibenarkan gak sih seorang istri menuntut cerai pada suaminya hanya karena ada yang mau menikahi dia? Waktu saya tanya alasannya, kenapa? Dia tidak tahu, dia hanya diam saja. Kalau didesak, dia menangis. Orang ini membantu usaha istri saya memang Ustadz. Usaha online di rumah. Membantu aplikasi dan barang-barangnya yang disediakan dibantu oleh laki-laki itu. Saya tidak tahu terus terang apa yang terjadi, tiba-tiba istri minta cerai. Dan katanya setelah lepas iddah, dia mau menikah dengan laki-laki itu. Kemudian karena saya khilaf, maka saya katakan saja talak 1. Tapi Ustadz beberapa minggu kemudian dia menangis terus, katanya dia menyesal. Apakah saya rujukan kembali saja Ustadz? Atau biarkan saja dia menikah dengan laki-laki itu? Saya bingung untuk mengambil keputusan. Begitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menurunkan berbagai macam ayat-ayatnya untuk diri kita terjaga. Begitu juga diberikannya tuntunan teladan yang begitu luar biasa Rasulullah terhadap kehidupan kita. Kadang apa yang sudah Allah tetapkan, kita suka berpikir yang lain. Hanya Allah katakan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertama yang diminta adalah jaga diri kita. Baik itu suami, baik itu istri. Jadi bukan hanya sebagai suami, jaga diri. Dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau diri kita sudah kuat menjaga diri kita, kita jaga keluarga kita, insya Allah tidak akan pernah terjadi apa-apa. Jaga diri kita. Dari apa? Dari tuntutan pikiran-pikiran yang menyerang kita. Dari keinginan-keinginan yang di luar diri kita. Kalau kita lihat saat ini, begitu banyaknya stimulasi, rangsangan yang memancing diri kita untuk mengejar. Kalau kasus yang kedua tadi, bagaimana usaha online itu di rumah? Suaminya mengatakan, oh kamu kerja di rumah, oke nggak apa-apa. Tapi karena tidak menjaga diri, akhirnya keinginan itu meningkat. Keinginan inilah yang membuat seorang lepas dari dirinya. Lepas dari rel. Ketika dia lepas dari rel, pasti dia akan terguling. Kalau sudah terguling, apa yang terjadi? Kalau dia sudah merasakan beratnya ketergulingan, baru dia menyadari. Ketika kesadaran tersebut hanya karena luka yang dia dapatkan, karena sesuatu yang dia alami, pada suatu saat dia akan datang lagi. Dia akan melakukan lagi. Karena bukan kesadaran dalam dirinya. Bukan kesadaran mengembali kepada dirinya. Bukan. Kesadarannya karena luka. Kalau kita lihat, sebelum kita kalau kita lihat, ya, kenapa kok istrinya kemudian dia menyesal, sadar? Karena ada shock di situ, ada tekanan di situ. Saya talak kamu. Ketika dia dikatakan talak, dia ingin menceraikan, ingin cerai. Karena ada iming-iming, karena ada sesuatu stimulus, karena ada bayangan. Tapi begitu dikatakan ditalak, dia kaget. Karena ini nyata. Antara bayangan dan nyata
kaget dia menangis, menyesali. Karena ini hanya bayang-bayang. Apa yang terjadi? Seorang istri itu lepas karena dia tidak menjaga diri pertama. Suaminya juga tidak menjaga diri. Sehingga ketika dia tidak bisa menjaga dirinya, nggak bisa menjaga suami istrinya. Ini yang harus bagaimana integritas keluarga itu akan terbentuk. Kalau diri masing-masing bisa menjaga dirinya dari tuntutan, bisa menjaga dirinya dari tuntutan, ya, dari informasi berbagai macam, dari rangsangan-rangsangan yang menggiurkan, yang tidak ada pada dirinya. Perhatikan, yang tidak ada pada dirinya. Ketika dia, cara logikanya, ketika dia belajar aplikasi, ketika dia bantu barang-barang yang akan diberikan, yang akan dijual. Ketika itu, secara logika, kok mudah sih dia ngasih taunya? Apalagi tanpa ada imbalan. Apalagi tanpa ada bagaimana kemudiannya. Istilahnya tidak kursus bareng dengan orang lain. Dia berdua privat. Lebih dahsyat lagi. Jaga dirimu. Jaga dirimu. Siapapun. Kalau kita mampu menjaga, kita dekat dengan Allah. Insya Allah kalau kita jaga terus, kita nggak akan keluar dari rel. Walaupun diseret sama syaitan, kita nggak akan terlepas karena kita mampu menjaga diri. Kalau kita sudah bisa menjaga diri sebagai seorang suami, pasti dia akan bisa menjaga istrinya. Perhatikan, apa yang terjadi dalam kesadarannya. Kalau hanya sebatas dia kaget, dia masih bingung, kalau saya nikah sama dia ntar baik enggak, bagus enggak, kalau saya masih tetap di sini bagaimana? Dalam proses kebingungan ini, jaga dirinya, ambil, jaga keluargamu, perhatikan jaga. Tapi cuma karena shock tersebut, kemudian kita nikah, udah kita rujuk kembali, ya, si laki-laki itu masih memberikan stimulus, dia diam-diam di belakang. Artinya jaga dirimu. Kekuatan yang terbesar dalam keluarga adalah menjaga dirinya masing-masing. Ketika bisa menjaga diri istri, menjaga suami, suami menjaga dirinya, istri menjaga dirinya, maka keluarga itu akan terjaga. Begitu juga anak-anaknya, begitu juga lingkungan tetangga, itu akan terjaga. Ketika individu sudah bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak baik. Insya Allah. Terima kasih. Here to be the best, now to be happy.